Peranan dan kontribusi Islam Indonesia pada peradaban global. 1. Tapak tilas sejarah Islam Indonesia. 2. Karakteristik dan distingsi Islam Indonesia. 3. Islam Indonesia dan kontribusinya untuk peradaban global. Tapak tilas sejarah Islam Indonesia. Keberadaan Islam Indonesia tentu tidak terlepas dari sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Bagaimana bentuk, wajah, dan sifat Islam Indonesia hanya dapat dipahami dengan menapak tilas historitasnya. Selain untuk memahami lebih baik pengetahuan sejarah Islam Indonesia, ini juga perlu agar tidak terjadi ahistori. Pemaknaan Islam Indonesia sebagaimana awal kemunculan pewancanaannya. Sejak awal Masehi, jalur perairan Asia Tenggara telah menjadi tempat berlalu lalangnya kapal-kapal layar dari mancanegara. Pada abad ke-5, kawasan perairan ini kemudian semakin ramai dengan hadirnya para pedagang dari manca benua. Beberapa tempat seperti Lamuri di Aceh, Perlak di Aceh Timur, Kedah di Malaysia, Martavan dan Pegu di Myanmar, Ayutthaya di Thailand, dan lain-lain menjadi bandar regional. Di tempat-tempat tersebut terjadilah komunikasi dan hubungan antar bangsa, sehingga menyebabkan masuknya pengaruh tradisi besar ke Asia Tenggara sampai termasuk Nusantara, mulai dari Hindu, Buddha, sampai Islam. Tapak tilas sejarah Islam di Indonesia. Menurut Azra, konsekuensi dari proses Islamisasi yang damai tersebut adalah kenyataan bahwa wilayah Muslim Asia Tenggara tidak banyak mendapat sentuhan Arabisasi. Hal ini dikarenakan proses penerimaan masyarakat Asia Tenggara terhadap Islam berupa adhesi, yakni penerimaan berangsur-angsur terhadap agama baru atau pergantian agama tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktik-praktik agama lama, dan bukan konversi, yakni pergantian agama kepada agama-agama wahyu yang menuntut komitmen sepenuhnya dari para pengikutnya tanpa ada tawaran lain kecuali melalui agama wahyu tersebut untuk mencapai keselamatan. 2. Karakteristik dan distingsi Islam Indonesia. Pada pendahuluan makalah ini, penulis telah menyinggung masalah istilah Islam Nusantara. Menurut Asyumardi, istilah Islam Nusantara pada dasarnya tidaklah baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan atau Patani, Singapura, Filipina Selatan atau Moro, dan juga Champa atau Kampuchea. Dengan cakupan seperti itu, Islam Nusantara sama sebangun dengan Islam Asia Tenggara atau Southeast Asian Islam. Secara akademik, istilah terakhir ini sering digunakan secara bergantian dengan Islam Melayu Indonesia atau Malay Indonesian Islam. Karakteristik dan distingsi Islam Indonesia. Ditinjau dari letak geografisnya, Indonesia termasuk bagian wilayah Asia Tenggara. Kawasan ini memang merupakan kawasan periferal alias pinggiran. Namun, itu bukan berarti ajaran Islam Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya adalah ajaran Islam pinggiran atau yang jauh dari ajaran sebenarnya. Terbukti bahwa dari tradisi intelektual yang berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari tradisi besarnya yang ada di Arab sana. Para ulama di kawasan ini, terutama sejak abad ke-17 Masehi, telah menjalin kontak intelektual keagamaan dengan Timur Tengah dengan tujuan untuk mendekatkan tradisi lokal Islam di Asia Tenggara dengan tradisi besar, tradisi normatif dan idealistik dan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan begitu, Islam Asia Tenggara senyatanya adalah bagian integral dari keseluruhan Asia Tenggara menjadi salah satu dari 7 wilayah kebudayaan atau peradaban Islam yang mempunyai karakteristiknya sendiri. Namun, Indonesia yang merupakan negara terbesar di kawasan ini. Beberapa faktor yang membuat Islam melekat dengan sosial budaya lokal adalah pernakularisasi dan indigenisasi.
Adapun yang dimaksud dengan vernakularisasi menurut Azzioumardi adalah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan tentu saja bahasa Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan indigenisasi adalah pribumisasi. Kedua hal inilah yang menjadikan Islam embedded atau tertanam dalam budaya Indonesia sehingga ia tidak menjadi asing. Oleh karena itu, budaya Islam di Indonesia sangat berbeda dengan budaya Islam di Arab. Hal ini dikarenakan ada proses akulturasi budaya. Namun di sisi lain, hubungan dan jaringan dengan Islam di Arabia juga mendorong terbentuknya ortodoksi Islam sejak awal kedatangannya sampai sekarang. Berdasarkan dari keterangan di atas, bisa dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah sama tapi tak serupa dengan Islam di Arab. Sama dalam artian sama-sama ajaran Islam yang berdasarkan pada sumber agama yang sama, namun dalam hal praktik maupun ekspresi keberagaman tidak serupa dalam distinguishing Indonesian Islam. Menurut Azzioumardi Azra dalam bukunya yang berjudul Distinguishing Indonesian Islam, Some Lessons to Learn, ada beberapa distingsi Islam Indonesia, yaitu yang pertama, Islam masuk dengan damai tanpa paksaan atau genjatan senjata. Yang kedua, Islam membaur dengan budaya lokal. Yang ketiga, Islam kaya akan warisan budaya. Yang keempat, negara berasaskan Pancasila. Yang kelima, peran perempuan muslimah dalam kehidupan. Yang keenam, organisasi dengan massa yang besar. Yang ketujuh, keberadaan kelompok radikal. Dan yang terakhir, yang ke-8, pemberdayaan kalangan moderat. Dari beberapa distingsi di atas, dapat dipahami distingsi pertama sampai dengan distingsi yang ketiga adalah hasil dari pergumulan ajaran Islam dengan masyarakat, yang artinya bahwa hal ini sudah tergambar dengan jelas dalam sejarah kedatangan Islam dan Islamisasi pada masa lalu. Penyebaran Islam Indonesia yang berlangsung melalui proses penyebaran secara damai itu kemudian mewarnai Islam Indonesia sebagai Islam yang akomodatif dan inklusif. Kemudian ada distingsi nomor keempat yang merupakan manifestasi para founding father Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Para tokoh perumus Pancasila tersebut memang mayoritasnya Muslim, namun mereka tidak mewajibkan syariat-syariat Islam dalam perumusan dasar tersebut. Malah mereka merumuskan Pancasila yang mampu menjadi dasar semua golongan tanpa menyampingkan urgensitas atau kepentingan agama lain. Terkait distingsi nomor 6, Bapak Abdurrahman Wahid pernah menjelaskan bahwa kenyataannya bukan hanya perempuan muslimah saja yang mendapat perlakuan berbeda dibandingkan nasib muslimah di kawasan lain. Namun, secara umum, memang di Asia Tenggara, perempuan muslimah dapat perlakuan yang berbeda. Di Asia Tenggara, kaum perempuan bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar. Hal ini tidak bisa didapatkan di kawasan lain, seperti Timur Tengah. Adapun keberadaan organisasi dengan massa besar sebagai distingsi yang keenam merupakan fakta yang tidak bisa dielakkan, karena keberadaan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas terbesar di Indonesia, bahkan dunia, sangat berperan dalam perkembangan masyarakat Muslim Indonesia. Distingsi lainnya yang cukup ganjil adalah eksistensi kelompok radikal. Meskipun Islam Indonesia identik dengan Islam yang moderat, hal tersebut tidak menghalangi kemunculan kelompok radikal.
Bahkan kelompok ini dari tahun ke tahun semakin meneguhkan eksistensi mereka. Namun menurut Azra, gejala radikalisme yang terus terjadi sejak tragedi bom Bali 1 pada Oktober 2002 silam hanyalah bagian kecil dari dinamika Islam Indonesia secara keseluruhan. Di balik bagian terbesar Muslim Indonesia justru tetap cinta damai, toleran, dan enggan mencemari nama baik kaum muslimin, serta menyebarkan paham Islam rahmatan lil alamin. Distingsi yang terakhir adalah terkait pemberdayaan moderat. Pemberdayaan ini merupakan pengalaman ajaran Islam wastiyah, yakni ajaran Islam yang moderat oleh masyarakat. Gagasan dan konsep ajaran ini berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yakni yang artinya, dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Konsep ini mengajarkan agar umat Islam berada di tengah, seimbang, tidak berdiri pada salah satu dari kedua kubu ekstrim, melainkan dalam pemahaman dan pengalaman Islam. Gagasan ini pernah dikampanyekan oleh Menteri Agama Tazmi Taher pada periode akhir era Orde Baru. Ada beberapa keteladanan Islam Indonesia yang juga merupakan kelebihan dibanding negara-negara lain, yaitu yang pertama, moderasasi pemikiran dan tindakan, yang kedua, toleransi antar pemeluk agama, yang ketiga, ketahanan hidup dalam pluralisme, yang keempat, pendekatan kulturasi dalam memahami dan menjalani agama. Beberapa hal tersebut menjadikan Islam Indonesia ditarik oleh para pemikir internasional. Mereka berharap Islam Indonesia menjadi pelopor masa depan dunia Islam setelah runtuhnya peradaban besar Islam di masa lalu dan seiring sibuknya negara-negara Islam lainnya menghadapi konflik yang tak bersudahan. Yang ketiga, Islam Indonesia dan kontribusinya untuk peradaban global. Dalam Fajar Baru Islam Indonesia, Mujamil Gumor menulis, Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini, umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam produk para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Peradaban Islam di kawasan tersebut bahkan terpisah dari sejarah peradaban Islam yang umumnya yang masih terpusat di Timur Tengah. Hal itu bisa dimaklumi karena peradaban Islam Asia Tenggara baru muncul belakangan dibandingkan Islam di kawasan lainnya. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan Islam Indonesia menjadi pusat peradaban Islam Indonesia yang mempunyai potensi untuk mencapainya. Sebagaimana kata Ahmad Basso dalam salah satu judul bukunya, yaitu kita bukan hanya menerima tetapi juga memberi warna keunggulan atau Islam itu. Telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara Muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah paling luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun, Indonesia masih memiliki handikap atau kekurangan seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya penegakan hukum karena intervensi politik, mafia hukum, makelar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja,
dan kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita butuh Islam yang mengasihi, bukan Islam yang membenci. Kita butuh Islam yang mengapresiasi, bukan Islam yang mendiskriminasi. Kita butuh Islam yang pluralis, bukan Islam yang rasis. Indonesia, Juru Damai Dunia. Pernyataan di atas seringkali diucapkan oleh tokoh-tokoh Muslim moderat di Indonesia. Mereka berupaya untuk menebarkan nilai-nilai keislaman yang ramah, damai, tentram, dan aman. Seperti itulah cara mereka mengaktualisasikan ajaran Islam wasatiyah. Menurut Asyumardi Azra, aktualisasi Islam wasatiyah di Indonesia bermula sejak awal penyebaran Islam, khususnya akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 yang berlangsung secara damai. Bahkan Azra membahasakan Islam Indonesia sebagai Islam yang rileks. Islam Indonesia dikenal sebagai the smiling and colorful Islam, Islam yang penuh warna dan kedamaian. Berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana diketahui oleh halayak umum, dunia kini sedang menghadapi ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Di berbagai belahan dunia, paham-paham tersebut menimbulkan konflik yang tak jarang berujung perpecahan. Kejadian ini juga menimpa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam kasus ini, Indonesia tampil di depan sebagai mediator atau penengah antara dua kubu yang berselisih. Sejak dulu, Indonesia sering menjadi juru pendamai. Misalnya, pada periode tahun 2005 sampai 2009, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam dan figur-figur terkemuka Islam Indonesia untuk turut aktif dalam berbagai konferensi antaragama dan antar peradaban yang diselenggarakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Sejak dulu, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya kultur dan budaya. Indonesia dihuni oleh berbagai suku yang mempunyai karakteristik khasnya masing-masing. Dalam naungan Pancasila dan slogan Bhinneka Tunggal Ika, mereka bersatu padu tanpa pandang bulu dengan nilai-nilai yang terpatri pada Pancasila. Rakyat Indonesia hidup rukun, tentram, dan penuh toleran. Salah satu hal yang membuat Indonesia dilirik oleh dunia adalah mengenai toleransi antar umat beragama. Kehidupan umat beragama di Indonesia patut dicontoh. Mereka hidup damai berdampingan dengan rukun dan saling pengertian. Tak jarang, bahkan saling tolong-menolong tanpa sekat, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang terbaru, toleransi antar umat beragama yang membumi di tengah pluralisme masyarakat yang sangat kompleks mendapat pengakuan dari Jerman. Aktualisasi konsep Islam berkemajuan dan Islam jalan tengah yang dijalani oleh masyarakat Muslim Indonesia dianggap berperan dalam menghidupkan nilai toleransi. Kesimpulannya, Islam Indonesia mempunyai karakteristik dan distinksi khusus dibanding Islam di kawasan lainnya. Beberapa karakteristik utama Islam Indonesia seperti Islam damai, Islam moderat, dan Islam toleran. Dengan karakteristik tersebut, Islam Indonesia bisa berkontribusi nyata pada peradaban global sebagai juru damai, model percontohan demokrasi Islam, dan juru toleransi beragama. Melalui beberapa kontribusi tersebut, Indonesia ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.